Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali di channel Rakyatku TV. Kali ini tamu kita luar biasa dan masih pembahasan terkait Makassar Recover. Tema kita adalah pemulihan ekonomi di masa pandemi. Hari ini ada dua narasumber, kita sapa. Pak Anggiat Sinaga, apa kabar? Baji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suhu saya, perlu saya sampaikan. Dari dulu saya belajar banyak sama beliau. Kemudian ada Pak Kadis Pariwisata, pelaksana tugas anak muda, luaran STPD. Tapi sebelum jauh saya akan perkenalkan beliau, suhu saya dan anak muda yang sekarang ditunjuk sebagai Kadis. Saya mulai dari suhu saya, Anggiat Sinaga, nama lengkap, lahir di Asuhan, Sumut, 11 Juli 1967. Sebagai Ketua PHRI Sulawesi Selatan, pernah terlibat di Kadin, kemudian di Apindo, dan hobinya adalah menangkis bulu. Tapi sekarang beralih lagi menjadi penggayu sepeda. Itulah beliau. Kemudian ada sumber kita yang kedua, anak muda lulusan STPDN, namanya adalah Muhammad Rum, masih muda loh. Lahir di Makassar 10 November 1983, pernah jadi lurah Lai-Lai, kemudian kasih promosi di Spar, kabin promosi dan sekarang menanjak menjadi PLT Kadis Pariwisata. Panggilan, terima kasih kehadirannya di studio. Kemudian Pak Kadis, thank you anak muda. Berkarya terus supaya ekonomi Makassar pulih. Nah, langsung ke suku saya, Pak Gia. Ini setahun lebih Pak Gia. KB, ekonomi porak-poranda, hotel antara hidup mati tidak jelas. Bisa dikisahkan sedikit tidak bagaimana perjalanan teman-teman di hotel dengan pandemi dan apa yang harus dilakukan untuk kembali membangkitkan ini? Tentu dengan support dari pemerintah. Ya. Apalagi adanya salah satu program, bagian item dari program Makassar Recover adalah pemulihan ekonomi. Tabe. Oke, terima kasih Pak Suban, host kita hari ini, sahabat saya yang sudah lama sekali, yang karakternya tidak pernah berubah, santun dan penuh hospitality, ya. Dari jarak jauh aja udah senyumnya yang sudah menjadi karakter beliau ini. Thank you so much. Juga Pak Kadis, saya gak setuju disebut Pak PLT. Insya Allah beliau akan menjadi Kadis definit pariwisata. Karena memang stakeholder mengharapkan beliau, memang sejak awal mengharapkan beliau sosoknya. Apalagi dalam kondisi sekarang itu kan kompetensi seperti beliau dibutuhkan yang ahli dalam hal menjual, mempromosi, jual promosi. Kalau hanya ahli di administrasi kan banyak. Tapi kalau ahli dari sisi promosi dan background digital yang kuat, beliau ahlinya. Jadi memang saya pikir mudah-mudahan Pak Wali dengar ini, stakeholder berharap beliau bukan PLT lagi, tetapi memang jadi Kadis Pariwisata Makassar. Baik. Terkait pertanyaan daripada Pak Suban tadi, kalau kita flashback, apa yang terjadi saat pandemi, yang harus saya katakan bahwa babak belur semua. Tingkat huni ketika pandemi di Maret 2020, ketika itu terjadi sebenarnya ketika Pak Presiden umumkan bahwa ternyata itu COVID udah ada di Indonesia. Kalau dulu itu COVID selalu dibicarakan di luar, kita nggak ada efek. Tapi begitu Pak Presiden nyatakan bahwa COVID itu dari Indonesia, wah langsung saya luar biasa, langsung pada 2 hari kemudian udah langsung cancel event dan betul-betul tidak ada lagi kunjungan. Okupansi juga turun. Langsung anjlok semua. Anjlok dari Maret itu, di awal Maret kita masih running. Tingkat huni di Makassar itu sekitaran 65%. Masih running 65. Begitu beliau umumkan udah langsung 50, 30 sampai average rata-rata Makassar itu hingga antara 10 sampai 15%.
Average yang waktu itu. Ya, bahkan ada yang titik paling low sekali 5%. Makanya tidak heran Pak Subhan dengan Pak Kadis banyak hotel tutup kan ketika itu. Iya, benar. Nah, ketimbang apa operasi rugi terus, udahlah bicara dengan karyawan lebih baik kita tutup dengan kompensasi, sekalipun ditutup karyawan dibayar 50%. Baik, kita tahan dulu Bang Gian. Ya, masih. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali di pemulihan ekonomi pasca pandemi bersama Pak Gian Sinaga. Pak Gian, tadi average gara-gara COVID ini 5% sampai 10%. Kemudian ada yang tutup gara-gara operasionalnya mungkin tidak sanggup. Daripada rugi, lebih baik ditutup saja dulu sampai kemudian pulih. Nah, untuk kemudian kembali itu tanda-tanda mulai bangkit itu sejak kapan? Sebenarnya kecerahan pasca pandemi, saya sebutlah pasca pandemi. Sebenarnya kita udah bisa lihat kemarin itu di bulan September 2020. Ya. September 2020 sebenarnya udah mulai ada titik terang itu. Ya, Pak sudah mulai. Ya, kembali. Kebetulan memang adalah ketika Pak Presiden mengakui apa yang dilakukan oleh Pak Prof. Handalan ya, Pak Gubernur ya, pemerintah Sulawesi Selatan yang mampu mengendalikan ini COVID. Ya. Pak Presiden umumkan, ayo provinsi yang lain belajar ke Sulawesi Selatan. Nah, terkendali. Dan itu ternyata memberikan bias yang sangat positif. Hingga jadinya Makassar menjadi sebuah destinasi untuk orang kegiatan meeting. Baik. September, Oktober, wah banyak sekali event masuk. Baik. Alhamdulillah, kita udah senang. Jadi hotel-hotel udah mulai buka. Baik. Ada beberapa hotel ketika itu masih tutup, tapi hanya hitungan jari saja. Baik. Hitungan jari, tetapi September sampai November, baik, enak sekali. Udah mulai pick up, kita semua happy. Yeah. Karyawan pun udah udah yang dirumahkan kembali diaktifkan kembali, dan gaji pun sekalipun ada dipotong, tetapi kan tidak semuanya dipotong. Yeah. Ada yang 75% gitu ya. Baik. Ya. Tetapi tiba-tiba datang lagi dia. Jili 2. Ya. Ada lagi jili 2 kan datang lagi tuh COVID. Benar. Nah, di awal-awal Desember, wah langsung terjun bebas lagi. Terjun bebas lagi seperti sekarang ini. Ya. Seperti sekarang. Dan jili 2 lebih parah lagi, Pak. Jili 2 lebih parah. Lebih parah lagi, Pak. Saya seumur-umur ini saya mungkin karir di hotel itu udah 31 tahun. Ya. Tingkat huni Januari, Februari, wah paling rendah sejak saya berkarir. Terendah. Kemarin itu masih 5 sampai 10. Ya. Kemarin itu waduh di bawah sekali, Pak. Januari Februari. Tingkat huni anjlok, kegiatan tidak ada gitu kan. Jadi ini biasanya juga sangat parah sekali gitu ya. Parah sekali ya. Kita bersyukur ini proses dari pemerintah yang melakukan vaksinasi. Vaksinasi ternyata memberikan efek yang positif. Baik. Ya, seperti sekarang ini. Ya. Apalagi ini kalau sekarang, maaf Bang Gian, ini kalau sekarang sudah mulai sedikit, udah mulai pick up ya. Apalagi Makassar telah memiliki pemerintahan yang udah ada nakodanya. Baik. Nakodanya jelas, jadi kebijakan juga jelas. Ya. Jadi roda pemerintahan ini relatif berjalan sebagaimana mestinya. Kemarin kan kalau PLT kadang-kadang juga masih setengah-setengah ya. Ya harus diakui lah. Ya. Harus diakui beda PLT dengan beda PJ dengan yang definit. Kalau definit kan otoritasnya lebih kuat, powerful, dan anggaran dia pegang gitu kan. Dan sekarang mulai terkendali dan ya kita sambut apa yang dilakukan oleh Pak Wali, Ibu Wali juga terkait Makassar Recover, dan semua orang bergerak, dan kita seperti stakeholder PHRI mengambil inisiasi tanpa diminta Pak Wali, kita langsung inisiasi langsung melakukan vaksinasi. 5.000 pekerja hotel restoran Makassar kita langsung vaksinasi tanpa harus lapor ke Pak Wali, kita langsung lakukan. Menjadi sebuah bukti bahwa kita PHRI stakeholder atau juga harus mengambil inisiatif
dalam rangka mensukseskan program dari Pak Wali Makassar Recover. Apapun dilakukan Pak Wali Makassar Recover, tapi kalau kita ini yang terlibat, tidak ikut terlibat, dan tidak siap melakukannya sebagai pelaku, sia-sia juga gitu loh. Jadi itulah yang kita lakukan sekarang, Pak. Baik, luar biasa. Kita ke Pak Kadis. Sekedar informasi bahwa Pak Kadis ini adalah juga alumnus dari negeri Kanguru. Kemarin itu berprestasi di Sustainable Tourism for Regional Growth di Griffith University, Gold Coast, Australia. It's right? Betul. Tapi sebelum kita lanjut, kita kembali setelah yang satu ini. Bisa kembali di Makassar Recover terkait dengan pemulihan ekonomi di masa pandemi. Dan sekarang giliran Pak Kadis, anak muda, gagah, energik, dan stakeholder tadi sampaikan sebaiknya Pak Wali, ini ada pesannya Pak lihat ini suhu saya, sebaiknya dipenitikan BD. Jadi saya sampaikan saya panah. Saya Pak Kadis, aduh silakan. Iya, memang dari yang disampaikan Pak Suban tentang pemulihan ekonomi di masa pandemi ini, dari sudah dijelaskan sama Pak Anggiat tadi, memang industri kita di pariwisata itu paling terkena dampak, sudah jelas Pak. Nah, di masa kepemimpinan Pak Dan ini semenjak per 1 Maret ada surat yang ditandatangani, surat edaran Wali Kota Makassar kepada seluruh SKPD untuk mempercepat kegiatan tahun 2021, terkhusus kegiatan yang sifatnya sosialisasi, diseminasi, FGD, workshop harus dilaksanakan di hotel di Kota Makassar. Itu tepuk tangan lah kalau begitu. Tapi dengan prokes Pak, sudah jelas dengan prokes ketat. Gitu. Jadi artinya pemerintah di zamannya Pak Dani dan Ibu Fatma ini sudah melihat, memang sudah dapat input bahwa industri perhotelan atau restoran di Kota Makassar harus diberikan stimulan cepat dalam bentuk kebijakan. Nah, makanya tadi saja ada beberapa kegiatan kami untuk di 2 hari ke depan telepon beberapa hotel Pak. Penuh, harus bergeser beberapa hotel, semua tempat penuh. Ternyata sudah mulai dimaksimalkan. Ini kita harus bersyukur ini. Bersyukur. Kita tahu di beberapa tempatnya Pak Anggiat sendiri di grup itu sudah banyak yang kita bikin, dari Bapeda, dari keuangan, berapa kali kita bikin musrembang itu sudah, tapi dengan prokes gitu. Itu kebijakan beliau dulu untuk industri hotel dan restoran. Kedua, Pak Wali Kota juga sudah menyurat ke Pak Menteri Sandiaga Uno. Kemarin saya baru dihubungi oleh Pak Deputi, Pak Direktur, sudah meminta nomor telepon Pak Wali, sudah meminta nomor telepon ajudan untuk diagendakan untuk bertemu dengan Pak Sandiaga Uno. Alhamdulillah. Ini nanti saya kasih lihat. Ini informasi terbaru. Jadi itu tindak lanjut hasil pertemuan Pak Wali Kota dengan teman-teman Pak Heri di kediaman beliau pada saat itu, menyampaikan bahwa surat sudah dikirim untuk bertemu. Kenapa ingin bertemu? Karena ada persoalan yang kemarin belum cair, supaya kita bisa cairkan di tahun ini dan bisa ada kebijakan. Maksudnya itu dana hibah kemarin. Mungkin seperti itu. Ya, perjelas dulu bos supaya kita tahu. Karena ada dana hibah kemarin diberikan justru kembali ke pusat. Ini bisa dikembalikan lagi ya? Makanya karena ini juknisnya belum selesai Pak, artinya juknis itu belum ada dari pusat bahwa siapa-siapa aja yang akan terkena dampak dari hibah tersebut itu belum ada. Makanya sebelum hibah juknis itu disusun, alangkah baiknya kami dari pemerintah kota menginisiasi untuk bertemu, untuk bisa dimasukkan sektor hotel dan restoran, mungkin bisa diperluas lagi ke travel agent kalau memang harus dapat Pak gitu. Jadi sebelum juknis dikunci, kita berusaha untuk melobi. Sudah ada kabar baik kemarin. Data-data telepon itu sudah diminta, mungkin ada intensitas antara sekpri dengan ajudan nanti. Baik, saya mau perjelas dulu. How many person can be applied ini dikembalikan ini dana supaya kita juga bahagia, senang, bahagia Tom itu walaupun tidak dapat. Maksudku berapa persen kalau Pak Kadis ini prediksikan kan sudah ada dihitung sekarang siapa yang mau menerima. Kalau Pak Kadis memprediksi ini berapa persen bisa terrealisasi kembalikan? Kalau data terakhir kami kan ada 50 Pak Ketua ya, ada 50. Tapi kan minta Pak Ketua itu
50 itu harus ditambah, Pak. Kalau memang nanti ada. Jadi 50 itu bisa disodor pertama dulu di tahap 1. Nanti yang selebihnya teman-teman yang belum masuk terakomodir di 50 pertama itu bisa masuk di tahap kedua. Jadi sudah siap semua berkas. Luar biasa. Gitu. Kita sudah siap. Bersyukur ya Bang Giat ya. Gitu. Jadi tidak lagi nanti menunggu persuratan baru mau bergerak. Sudah ada suratan yang kemarin itu tinggal sodorkan. Emang kalau anak muda harus kita akui. Ya. Harus kita akui. Pak Wali, memang kalau anak muda tahu harus kita akui. Movingnya cepat, nggak harus menunggu. Jemput bola. Karena kan biar bagaimanapun industri ini salah satu penyumbang PAD, Pak, terbesar. Baik. Data yang kita punya itu di 2020 saja di masa pandemi, teman-teman hotel, restoran, dan hiburan itu nyumbang sekitar 18%, Pak. Dari batang tubuh PAD kita yang sebesar 1 miliar lebih. Dia ada menyumbang sekitar 205 miliar. Ya, betul. Besar, Pak. Di masa pandemi loh. Berarti di 2019 itu ada sekitar 28% sumbangan PAD sektor pariwisata. Baik. Di 2020 di masa pandemi hanya turun 10. 18% mereka memberikan sumbangsi. Jadi perhatian kita tidak boleh setengah-setengah. Baik. Karena harus diporsi, karena ini memberikan jatah lebih karena di luar pajak-pajak daerah lainnya 3 sektor ini terutama restoran dan hotel terus kemudian hiburan ini memberikan dampak yang positif yang sangat baik. Baik, luar biasa. Gitu, Pak. Dan ini kabar gembira ya Pak Anggiat ya, bahwa ada langkah yang dilakukan, yang real dilakukan oleh wali kota dan ibu wali kota terkait bagaimana kemudian mempercepat proses teman-teman di PHRI untuk kemudian cepat bangkit. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali di pemulihan ekonomi di masa pandemi. Bersama saya ada bos saya, suhu saya, Pak Giat dan Pak Kadis. Tapi sebelumnya ada jalan kote di depan kita. Ini gurih, enak loh. Ini jalan kote di Jalan Kote Kakak Tua. Di alamatnya itu di Baji Pangai nomor 7A. Ownernya itu Ibu Fili. Jadi kalau mau makan jalan kote ini enak loh, recommendable. Baik, selain itu, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana loh, nonton terus karena ada pertanyaan nanti akan diajukan oleh bosnya Hostability ya, ada Claro, ada beberapa hotel, pemilik hotel lah di Indonesia yang akan bertanya sekaligus memberikan hadiah 1 voucher nginap di Claro dan makan di Koi. Baik, tapi jangan kemana-mana loh, subscribe, kemudian share, kemudian komen supaya Anda dapat hadiahnya. Selain itu ada dari Yamaha, kemudian 1 lagi dari Hotel Wiz Point. Baik, Pak Kadis, nanti kepanjat lagi. Pak Kadis, ini kan butuh meyakinkan orang tidak gampang. How to promote Makassar bahwa Makassar sudah bangkit ini bos. Apa? Ayo datang ke Makassar. Semua sudah enak gitu loh. Ayo Pak Kadis, silakan. Di tanggal 6 Maret kemarin, Baik. Pak Wali Kota sudah melaunching Makassar Recover. Baik. Secara nasional. Festival Smart Vaksinasi juga itu sudah bukti. Baik, luar biasa. RI1 sudah datang. RI1 betul. Itu sudah promosi yang terbaik sudah. Karena influencer terbaik di negeri ini RI1 sudah datang di Kota Makassar memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa di Makassar sendiri sudah jalan. Baik. Smart vaksinasi. Kemudian seperti disampaikan sama Pak Giat tadi, industri hotel sendiri dan restoran sudah memvaksinasi seluruh karyawannya. Kemarin di Hari Kebudayaan seluruh pekerja seni, baik seni pertunjukan, semua sudah melakukan vaksin juga. Betul. Jadi terus kemudian protokol kesehatan sudah menjadi harga mutlak. CASE sudah, teman-teman perhotelan sudah tidak perlu diragukan lagi. Karena beliau teman-teman juga terlibat dalam penyusunan CASE secara nasional PRI. Jadi itu adalah salah satu cara kita meyakinkan ke masyarakat di luar bahwa masyarakat di Kota Makassar sendiri industri pariwisatanya sudah siap. Terus kemudian Jumat kemarin juga kami sudah dapat informasi dari pihak kepolisian bahwa
event-event sudah bisa berjalan, tapi melalui prosedur perizinan dengan kapasitas 25%. Ini tambah menggembirakan ini, baik. Jadi artinya terjadi terjadi pelonggaran pelonggaran terhadap sesuatu kegiatan, tetapi prokesnya harus menjadi harga mutlak juga. Makanya ada Zoom monitoring. Kalau di Makassar Recover namanya Pak, gitu. Jadi kami berharap tidak perlu ada keraguan-raguan karena teman-teman sendiri di hotel dan restoran sudah menerapkan protokol kesehatan, terutama di industri hotel ini tidak usah ragu. Karena kita juga sudah punya video panduan. Customer journey dari bandara sampai dengan ketika dia tiba di hotel sampai melakukan kegiatan di destinasi sudah ada. Itu mungkin butuh bantuan saja untuk di blast kemana-mana. Baik, sebagai penguatan kemarin Kadis Kesehatan Makassar, Dr. Adi datang di studio rakyatku.com sampaikan bahwa pandemi di Makassar turun drastis. Ini semakin menggembirakan Pak Giat. Pak Giat, ada tadi pernyataan Pak Kadis yang menarik soal gimana caranya event-event dilakukan di hotel, kan tidak hanya Makassar, tapi sosial bagaimana ini bisa. Silakan Pak, penegasan. Oke, jadi Pak Suban, sebenarnya kata kunci kalau mau bicara tentang pemulihan ekonomi daerah, ada istilah pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kalau bicara pemulihan ekonomi daerah, kata kuncinya adalah seperti yang dilakukan Pak Dani, Pak Wali, adalah menggerakkan semua dinasnya, menggerakkan semua dinasnya untuk menggelar event di hotel. Bukan berarti karena saya ketua PHRI, bukan. Tetapi kalau hotel bergerak, maka ada 101 industri yang melekat akan bergerak, Pak. Kalau ini digerakkan, Pak, maka ekonomi akan lebih. Petaninya ada, semuanya, nelayannya kasih masuk ikan. Tadi Pak Kadis sebut PID akan masuk, Pak. Pajak hotel restoran. Data yang disampaikan oleh Pak Kadis terkait PID hotel restoran di masa pandemi, saya juga punya. Ada betul apa yang disampaikan beliau. Terus juga karyawan memiliki penghasilan kedong. Purchase power ada yang kedong. Jadi semua enak. Semua enak. Jadi bagi kembali. Jadi saya pikir apa yang dilakukan Pak Dani, saya berharap juga pemerintah kabupaten kota lain juga melakukan yang sama. Supaya daerah-daerah juga itu bergerak. Dan kalau banyak kegiatan itu menjadi sebuah stimulus buat mindset masyarakat. Oh, ternyata pemerintah tidak takut lagi buat event, hingga mereka juga kalau mau weekend udah nyaman gitu loh. Jadi ini dampaknya luar biasa. Di satu sisi adalah menggerakkan ekonomi, di sisi kedua adalah merubah mindset nih, rasa takut itu. Apa yang disampaikan Pak Kadis itu betul. Jangan takut lagi karena hotel-hotel udah memiliki sertifikat CHSE. Jadi udah ada sertifikat dari pemerintah. Saya pikir itu menjadi sebuah catatan agar ini masa-masa April ini kan enak sekali ini Pak. Maret, April udah banyak bersyukur lah kita. Tidak ada hotel lagi yang ditutup. Semua udah buka. Dan terakhir kemarin Bang Hasan tutup, udah buka dia sekarang. Udah buka semua kan. Udah happy semua. Mudah-mudahan nih pasca puasa pada saat ini Lebaran tiba, saya pikir naik terus. Ini pasti puasa kan drop lagi. Setelah Lebaran berharap ini Juni naik terus. Apalagi Pak Kadis dorong terus buat kegiatan. Mereka buat kegiatan. Dan kita berharap bukan hanya Kadis pariwisata ya, kadis-kadis lain. Semuanya bergerak seperti yang disampaikan Pak Wali, hidupkan hotel karena sebenarnya ini multi efek multiplier effect. Multiplier effect kalau misalkan hotel bisa bangkit, banyak di situ, orang telur bisa masuk, semua beras, semua. Jadi ikut juga itu. Tukang parkir saja tambah juga pendapatannya karena semua hidup lah, banyak yang hidup. Dan Pak Kadis, apalagi yang menjadi prioritas? Jadi selain untuk industri pariwisata sendiri, ada perbaikan destinasi. Perbaikan destinasi. Baik. Seperti apa? Di tahun ini ada di Dinas Pekerjaan Umum ada revitalisasi Losari. Jadi artinya kita bersiap juga dari segi industri, destinasi sudah disiapkan. Ketika nanti ternyata pandemi sudah menurun, kita sudah siap. Industrinya sudah siap, destinasinya sudah siap. Langsung move. Enak. Karena biar industrinya sudah siap,
varian produk untuk destinasinya tidak ada, ya orang mau kemana? Ya. Jadi average long stay tidak panjang. Kita average long stay kita baru 2,75. Yang panjang ada 7 hari yang harus diisi. Baik. Kalau kita bisa naik sampai tahap sampai 3, 4 sampai 5 hari average long stay, artinya kan enak. Tidak ada lagi tingkat okupansi di bawah 50, bahkan di bawah 30. Minimal kita bisa di 70 sampai 80 ya enak. Baik. Enak memang tuh kalau bicara dengan orang cerdas Panggiat ini. Iya. Baik, pemirsa jangan kemana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, ini yang kita tunggu-tunggu. Ada question atau pertanyaan yang akan diajukan dua narasumber kita untuk Adama Reward. Jadi Panggiat akan mengajukan dua pertanyaan untuk mendapatkan dua hadiah. Satu voucher hotel Claro dan makan di Koi. Kemudian ada juga satu pertanyaan dari Pak Kadis yang hadiahnya dari Yamaha. Baik, Panggiat, silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih Mr. Host Pak Suban yang baik hati. Pertanyaan saya adalah tidak susah-susah terkait dengan Claro. Pertanyaan adalah berapakah jumlah kamar di Claro? Gampang sekali. Gampang sekali, nggak usah sulit jawabannya. Berapa jumlah kamar di Claro? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah ini juga gampang sekali. Siapakah yang menjadi host yang ganteng pada saat ini? Siapa namanya? Siapa namanya beliau? Host kita yang ganteng, yang ada tai lalaknya di jidat. Baik. Ya, dua pertanyaan itu. Jadi pertanyaan pertama adalah stay di Claro Hotel di deluxe room. Yang kedua jawabannya nanti adalah makan sepuasnya untuk 2 orang di Koi Japanese restaurant. Baik, wow. kasih tepuk tangan dulu. ayo jauh segera. Ya. Baik. Dan teman-teman untuk mendapatkan hadiah ini Anda harus subscribe dulu, kasih komentar and share supaya program ini, terutama program Makassar Recover, kita bisa sukseskan sama-sama. And the next question dari Pak Kadis. Pak Kadis, ya. apa pertanyaan tak? Silakan. Kalau ini dari sponsor. Nah, untuk jalan-jalan dengan menggunakan Yamaha, bagusnya ke destinasi budaya mana? Sebutkan 2 destinasi budaya dan sejarah di Kota Makassar. Mantap. Itu sih. Baik, semua mudah-mudah. Tibalah saatnya pada penutup. Panggiat, mungkin ada closing speech yang ingin disampaikan, harapan kita ke depan dan bagaimana semua rakyat Makassar, masyarakat Makassar kita ini ikut menyukseskan Makassar Recover. Oke, terima kasih Pak Suban. Pak Kadis, harapan kita dari industri ada 2 hal saja. Adalah pertama adalah agar ada proses trust secara publik, betul-betul kedong kita ini semua masyarakat Makassar secara khusus nih jalankan prokes. Baik. Dimanapun berada jalankan prokes agar dengan menjalankan prokes ini COVID betul-betul terkendali seperti sekarang. Kalau sekarang terkendali, kita harapkan ada nol pertumbuhan. Ada beberapa provinsi kemarin 0 pertumbuhannya. Berharap ini sosial adalah 0, Makassar 0. Jadi pertama adalah jalankan prokes, apakah di rumah atau di mana, supaya ini trust publik betul-betul yakin buat acara di Makassar adalah betul-betul nyaman. Yang kedua adalah pesan kedua adalah kepada pemerintah. Saya tidak akan bosan-bosan meminta ini kepada pemerintah, ayo terus rajin-rajinlah buat kegiatan di hotel agar ini segera ekonomi bergerak. Yang kedua titipan yang terakhir adalah titipan saya kepada Pak Kadis. Pak Kadis intik dong anggaran di kementerian, apa yang bisa diambil dana kementerian agar buat event di Makassar. Kalau dengan event pasti orang semakin banyak bergerak. Kalau banyak orang bergerak pasti menginap
Kalau pasti mengingat, makan tong ini. Baik. Kalau tong ini datang ini di sini siaran lagi. Baik. Saya pikir begitu. Ya, Baik. terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Ada harapan yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita? Makassar Recover telah dilangsung dan segera akan diimplementasikan. Ada 3 hal yang menjadi substansi di sana. Pertama adalah imunitas kesehatan, kedua adaptasi sosial dan pemulihan ekonomi. Dari pemerintah sendiri, adaptasi sosial itu sudah mengatur tentang prokes kita, baik secara bisnis maupun secara berkegiatan. Kemudian di pemulihan ekonomi, yang diinginkan adalah prokes kesehatan berjalan, bisnis juga berjalan. Nah, jadi tidak ada yang saling membunuh. Prokes kesehatan ini dijalankan, bisnisnya tutup. Tidak, yang diinginkan adalah bisnis yang tetap berjalan dengan prokes. Sehingga yang diharapkan oleh kita semua bahwa pandemi ini segera berakhir itu bisa dengan cepat. Bisa melandai ini kasus-kasus COVID. Sehingga kita bisa hidup kembali yang seperti dulu. Jadi kita berharap butuh keterlibatan semuanya, bukan cuma industri pariwisata, tetapi seluruh komponen masyarakat supaya taat prokes. Artinya kasihan juga para pebisnis atau yang punya usaha baik itu kafe, restoran, hotel, ketika kita sendiri tidak taat. Karena yang kena imbasnya adalah mereka. Artinya ketika nanti mendapat teguran dari pengelola kafe dan sebagainya, ya mungkin itu harus dibijaksanai bahwa ini adalah aturan yang harus kita taati bersama. Misalnya menggunakan masker ketika tidak makan dan sebagainya, seperti itu. Jadi kita mulai dari hal kecil. Luar biasa. Pemirsa, luar biasa perbincangan kita ini. Mudah-mudahan program Makassar Recover kita bisa wujudkan sama-sama lebih cepat. Pak Anggiat Sinaga, Pak Kadis, saya meminjam bahasa saya dari Tanah Toraja. Kurre Sumanga Buddha kehadirannya di sini. Saya Sukan Yusuf. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggiat Sinaga selaku Ketua PHRI Selatan mengajaki mari kita sukseskan program Pak Wali Bu Wali Makassar Recover. Mari kita sukseskan program Makassar Recover. Imunitas kesehatan, adaptasi sosial, dan pemulihan ekonomi. Karena program ini akan menyongsong kenormalan baru, hidup normal. So kita sukseskan dan peduli Ki. Salama hidup baik.